Selamat pagi mahasiswa semuanya. Ya, hari ini akan masuk pada kegiatan praktikum media pembelajaran biologi. Kegiatan hari ini dimaksudkan untuk membekali para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan potensinya pada pengembangan media pembelajaran modern berbasis teknologi. Sehingga nanti akan difokuskan pada pembuatan media animasi. Nah, di sini kita akan belajar mengenai media interaktif berbasis animasi. Dan media pembelajaran interaktif ini nanti akan memberikan berbagai fitur, dan di dalamnya nanti akan ada kumpulan materi dan topik yang nanti akan disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Baik, sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau nanya nih, jadi bagaimana sih cara mendesain media pembelajaran ini agar lebih menarik? Nah, pertanyaan yang bagus, Lala. Jadi, untuk membuat dan mendesain media secara menarik, tentu ini harus diawali dengan bagaimana kalian bisa mendapatkan materi dan topik terlebih dahulu, kemudian nanti kalian bisa memulainya dengan menentukan kategori serta pilihan atau fitur di dalam rancangan media kalian. Baik, para mahasiswa sekalian, tadi kalian sudah berlatih dan sudah merancang media pembelajaran animasi, dan beberapa keterampilan tadi sudah sama-sama kalian simulasikan dan sudah lakukan dan praktekkan bersama baik itu tadi belajar tentang efek alfa, kemudian guide, kemudian belajar bagaimana menggunakan motion twin, kemudian bagaimana juga mengaplikasikan beberapa coding-coding yang ada pada perintah Adobe Flash. Semoga itu dapat kalian lengkapi sehingga menjadi sebuah media animasi yang menyenangkan dan menarik. Halo, kita hari ini akan melanjutkan lagi pembahasan pada beberapa media yang dapat kita rancang berbasis teknologi. Jadi ada beberapa software atau penggunaan website dari internet yang akan kita bahas. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Blender 3D. Nah, dikatakan Blender 3D karena dalam penggunaannya kita mengakses software Blender dan kita dapat mengkreasikan objek 3D secara banyak bentuk yang nanti akan kita bisa desain menggunakan software Blender. Nah, untuk konsepnya sendiri ini tentu di dalam penggunaan software Blender kita bisa menggunakan yang namanya sistem modeling, kemudian rigging, kemudian animasi, simulasi, kemudian bisa juga rendering, kemudian composting, dan motion tracking. Nah, ada beberapa pengguna yang bisa menggunakan ini bergantung pada jenis daripada platform komputer yang akan digunakan. Bisa menggunakan Linux, Windows, Macintosh, dan tentu ini nanti akan mensupport beberapa penggunaan daripada Blender berdasarkan platform ini. Nah, tentu ada beberapa fitur yang dapat dimanfaatkan dalam penggunaan Blender 3D ini. Bisa menggunakan dari Blender itu bisa menggunakan yang namanya fast modeling. Nah, tentu ini salah satu fitur pemodelan yang memiliki susunan yang komprehensif untuk Blender untuk menjadikan proses pembuatan, kemudian transformasi, kemudian melakukan pengeditan dengan cara yang mudah. Nah, tetapi kali ini saya akan lebih banyak membahas mengenai fitur sculpting pada software Blender ini.
Sehingga nanti dari sini kita bisa menghasilkan yang namanya objek ya 3D dengan cara teknik memahat. Dan tentu kalau dalam sculpting ini ada 20 tipe kuas yang berbeda, dan di sini juga kita bisa mendapatkan dukungan multi press sculpting, kemudian dynamic typology sculpting, dan kita bisa juga menggunakan efek mirroring pada sculpting ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Itu nanti akan ada langkah-langkah yang nanti akan disajikan dalam video.
Selanjutnya yang kedua adalah bagaimana membuat media menggunakan Kahoot. Nah, Kahoot ini merupakan salah satu platform yang dapat memanfaatkan dari web tool. Nah, sehingga dari web tool ini sebenarnya ada Kahoot digunakan sebagai layanan permainan daring ya, yang bisa digunakan untuk pendidikan. Nah, tentu platform ini bisa diakses secara gratis ya oleh pengajar atau siapapun untuk melaksanakan kuis atau ujian melalui media sinkronus secara langsung, atau bisa juga digunakan secara offline atau asinkronus. Nah, sehingga bagi users yang nanti ingin menggunakan Kahoot ini dapat mengakses pada dua laman. Yang pertama, laman untuk meng-create atau merancang dari platform ini menjadi media untuk melakukan evaluasi atau membuat soal interaktif, yaitu dari kahoot.com. Nah, sementara nanti untuk peserta didik ya, guru bisa memberikan dalam bentuk kode ya untuk peserta didik bisa masuk ya ke dalamnya dan mengakses tanpa harus register lagi ya, bisa masuk melalui yang namanya kahoot.it. Nah, bagaimana cara pembuatannya nanti juga akan disajikan dalam video tutorial tersendiri. Selanjutnya
yang ketiga, kita juga bisa menggunakan desain permainan online menggunakan Educandy. Nah, tentu Educandy ini merupakan aplikasi yang sama seperti Kahoot, ya. Jadi dia berbasis web, ya, dan dapat digunakan untuk membuat permainan daring lebih menyenangkan. Sehingga permainan yang dibuat ini dapat didesain lebih bervariasi dan mengasyikan. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya dia menyajikan ada 3 fitur utama dalam proses evaluasi pembuatan soal, dan dia dari pilihannya ini variasinya lebih banyak dibandingkan Kahoot. Sehingga pada Educandy ini siswa bisa belajar menggunakan gadget atau mengakses internet, ya, melalui situs www.educandy.com. Nah, tentu ketika nanti guru, ya, ketika mau mendesain pembelajarannya lebih menarik, ya tentu dapat mendesain proses pengajarannya dengan memanfaatkan Educandy ini. Jadi Educandy sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk mereview atau melakukan brainstorming kepada siswanya. Bagaimana membuatnya? Nah, ini nanti juga akan disajikan dalam video tutorial tersendiri. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah merancang presentasi interaktif menggunakan Peer Deck. Nah, Peer Deck ini merupakan fitur presentasi berbasis web yang dapat membantu pengajar untuk mendesain pembelajaran lebih interaktif. Nah, Peer Deck ini keunggulannya adalah bisa menampilkan berbagai hal-hal menarik kepada peserta didik sehingga pembelajaran tidak membosankan. Mengapa tidak membosankan? Karena dari penyajian ini, ya, ketika guru men-share satu kode URL kepada siswanya bisa mengakses slide interaktif, kemudian dari situ ada bentuk aktivitas yang bisa dibangun antara guru dan siswa berbasis pada slide yang dibagikan tersebut. Nah, tentu Peer Deck ini bisa juga diintegrasikan menggunakan Google Apps, kemudian melakukan impor PowerPoint dan PDF, dan juga bisa menambahkan fitur video pada saat sesi kelas berlangsung. Sehingga ketika guru memberikan satu pertanyaan kepada siswa, siswa bisa langsung merespon pertanyaan tersebut dengan cepat. Dan tentu pengajar dapat menambahkan yang namanya pertanyaan, ya,
dalam bentuk pilihan ganda atau variasi lainnya. Sehingga ini bukan berbasis hanya pada evaluasi, tapi guru bisa meng-create atau merancang konten mereka, kemudian di situ nanti bisa memberikan interaksi kepada siswa pada saat melakukan pengajaran atau sesi presentasi. Nah, untuk Peer Deck sendiri ini bisa diakses melalui email, kemudian nanti di situ ada sistem add-ons ya, add-on ya melalui Google Slide, sehingga nanti dari add-on itu kita bisa menambahkan tools Peer Deck ini. Nah, nanti Peer Deck inilah yang nanti akan menyediakan beberapa fitur-fitur untuk kegiatan presentasi secara interaktif.